Andate allora, presto, tutte! Chi sei? Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Seperti biasa, channel ini akan kembali membahas alur cerita film klasik yang keren. Di episode kali ini, Mimin akan merecap alur cerita film berjudul The Adventure of Haji Baba yang rilis tahun 1954. Dibintangi oleh aktris cantik tahun 50-an, Elaine Stewart, dan aktor ganteng John Derek. Filmnya sendiri mengisahkan tentang kehidupan seks, percintaan, dan kisah asmara di zaman bahula. Penasaran? Ingin lihat yang cantik-cantik dan mulus-mulus? Gak perlu berlama-lama. Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Film diawali dari karapan atau bajar di sebuah kota bernama Isapan. Karapan ini milik pengusaha kaya raya bernama Usman. Selain memiliki usaha karapan, Mang Usman juga dikenal sebagai pedagang budak yang sukses. Dia adalah distributor cewek-cewek cantik yang akan dijual ke seluruh wilayah Persia. Untuk memuaskan pelanggannya, Usman memberikan segel. Kalau budak-budak yang dia jual, barangnya terjamin original. Sementara di dalam bajar itu ada sebuah rumah barbershop yang sangat terkenal di kota Isapan. Barbershop tersebut milik dari seorang saudagar kaya yang sudah meninggal bernama Haji Omar. Setelah pemiliknya meninggal, barbershop tersebut dijalankan oleh anak sematawayangnya bernama Haji Baba. Haji Baba sendiri bercita-cita ingin mengikuti jejak saudagar kaya, pemilik karapan terbesar di Isapan bernama Usman. Dia berencana ikut bersama rombongannya untuk berdagang ke kota Meshed. Grazie, nobile mercante. Dammi ragione e ti ringrazio. Chi pensi che sposerà la principessa Fatma? Un figlio di parecchi. Scene pun berlanjut, membawa kita ke sebuah istana di kerajaan Persia. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Khan. Sang raja punya anak sematawayang, yaitu seorang putri yang punya paras cantik mantan pacar Mimin. Dia bernama Princess Paujia. Namun sayangnya karakter putri raja ini berbeda dengan karakter yang biasa kita temukan dalam kepribadian seorang putri raja yang identik dengan kelembutan dan keanggunan. Putri Paujia dikenal punya sifat jutek, keras kepala, dan kejam kepada para dayangnya. Dia tak segan-segan memerahi atau menampar para pembantunya jika ketahuan lelet saat melayaninya. Pada suatu hari, Sultan Khan mendatangi putri kesayangannya. Sang raja ingin menjodohkan putrinya dengan anak saudagar kaya dari kota Baghdad. Namun Putri Paujia menolak keinginan dari ayahnya tersebut. Dia hanya ingin menikah dengan seorang ksatria dari Meshed bernama Pangeran Nur Eldin. Parole mortificano il fuoco. Egli mi desidera per lo stallone bianco. Dicesti che era pericoloso. Putri Paujia kemudian berencana untuk mendatangi Pangeran Nur Eldin. Setelah sang pangeran menitipkan pesan lewat pelayannya, kalau dia telah menugaskan seorang prajuritnya untuk menjemput Putri Paujia di wilayah Isapan. Dengan menyamar menjadi seorang laki-laki, Putri Paujia pun berencana untuk kabur dari istananya. Dia akan mendatangi prajurit suruhan Pangeran Nur Eldin yang akan menjemputnya. Sementara di tempat lain, Haji Baba yang tengah dalam perjalanan untuk ikut bersama karapan milik bos Usman, tak sengaja bertemu dengan prajurit suruhan Pangeran Nur Eldin yang ditugaskan untuk menjemput Putri Paujia. Prajurit Pangeran Nur Eldin itu kemudian menyuruh Haji Baba untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun karena penasaran, Haji Baba kemudian bertanya, apa alasannya prajurit itu mengusirnya? Padahal dia hanya ingin beristirahat di tempat tersebut. Karena merasa kesal, prajurit itu memutuskan untuk membunuh Haji Baba. Sempat terjadi duel yang cukup sengit. Namun akhirnya, Haji Baba berhasil melumpuhkan prajurit tersebut. Prajurit itu kemudian diikat dan dipreteli harta bendanya. Setelah puas mengambil harta bendanya,
Haji Baba kemudian membiarkan prajurit itu dibawa oleh kudanya, dengan keadaan kedua tangannya terikat. Come molti di vino. Se c'è di mezzo un'ora il vino. Tak lama kemudian, Putri Paujia yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan prajurit yang akan menjemputnya, akhirnya sampai di tempat tersebut. Saat bertemu dengan Haji Baba, Putri Paujia menganggap kalau pemuda itu adalah prajurit suruhan Pangeran Nur Eldin. Karena dari awal penasaran dengan harta karun yang dibicarakan oleh prajurit yang sudah dia usir, Haji Baba kemudian berpura-pura mengaku sebagai prajurit suruhan Pangeran Nur Eldin yang ditugaskan untuk menjemput Putri Paujia. Saat Putri Paujia memperlihatkan cincin batu jamrud pemberian Pangeran Nur Eldin yang dipakai di jari manisnya, Haji Baba terlihat terkesima. Baru kali ini dia melihat batu permata yang harganya bisa mencapai 20.000 toman. Melihat gerak-gerik Haji Baba yang mencurigakan, Putri Paujia mulai tersadar kalau pemuda yang berdiri di depannya bukan orang suruhan Pangeran Nur Eldin. Dia pun mencoba kabur dengan menaiki kuda milik Haji Baba. Namun sayangnya, kuda tersebut adalah kuda kesayangan pemuda tersebut. Dengan sekali siulan, kuda itu langsung berputar arah dan kembali ke pemiliknya. Namun saat Haji Baba mencoba menangkap Putri Paujia, dia terlihat kaget. Pemuda itu tak menyangka kalau laki-laki yang ditangkapnya ternyata seorang wanita cantik. Setelah mengancam akan memberitahu ayahnya, akhirnya Haji Baba mulai menyadari kalau wanita yang ada di depannya adalah Putri Paujia, seorang putri raja yang selama ini kecantikannya banyak dibicarakan di negerinya. Belum sempat dia bertanya, keduanya dikagetkan dengan kedatangan pasukan berkuda dari Persia. Ternyata Raja Persia menyuruh prajuritnya untuk menangkap dan membawa pulang putrinya yang diketahui telah kabur dari istana. Karena tidak mau dijodohkan oleh ayahnya, Putri Paujia terpaksa meminta tolong kepada Haji Baba untuk membawanya pergi dari tempat tersebut, agar dirinya tidak dibawa kembali ke istana oleh prajurit ayahnya. Haji Baba pun menyanggupi permintaan dari Ratu Paujia. Dengan satu syarat, sang putri bersedia memberikan cincin batu jamrud yang dipakainya jika dia berhasil mengantarkannya ke kota Mesed. Untuk sampai ke kota Mesed, Haji Baba harus melewati medan yang sangat berat. Dia harus melintasi gurun Sahara yang panas dan tandus. Di tengah perjalanan, keduanya sempat dikejar oleh pasukan Raja Persia yang tak sengaja melihat keduanya. Namun akhirnya, Haji Baba berhasil menyembunyikan Putri Paujia setelah menyelinap di tenda salah satu warga dan berpura-pura menjadi suku lokal yang tinggal di sana. Setelah berhasil lolos dari sergapan pasukan Persia, Haji Baba kemudian mengubah rute perjalanan. Dia berencana untuk mengikuti rombongan Karapan Utsman yang berangkat ke kota Mesed melalui jalur lembah Turkoman. Itu sebagai jalan satu-satunya agar dia bisa mengelabui pasukan Persia yang sedang mengejarnya. Haji Baba kemudian menyarankan Putri Paujia agar kembali menyamar menjadi laki-laki. Kali ini, Haji Baba akan meminta bantuan Utsman sahabatnya agar bisa bekerja sebagai tukang cukur di karapan miliknya. Untuk menutupi identitas Putri Paujia, Haji Baba terpaksa membohongi Utsman sahabatnya kalau Putri Paujia yang sedang menyamar menjadi laki-laki adalah murid dan asisten tukang cukurnya. Awalnya, karena merasa gengsi sebagai putri seorang raja, Putri Paujia menolak disebut sebagai asisten dari seorang tukang cukur. Namun karena takut penyamarannya terbongkar, dia pun terpaksa menuruti ide Haji Baba. Meskipun paras Putri Paujia terlihat sangat kesal, karena harus melakukan pekerjaan yang dianggapnya tak pantas dilakukan oleh seorang putri kerajaan. Sentito che la principessa Fatma è bellissima, vero? Ragazzo? Alla sua età tutte le principesse. Namun rupanya keberadaan Putri Paujia sudah terendus oleh prajurit Persia. Setelah mata-mata kerajaan berhasil menyusup ke karapan milik bos Utsman. Di suatu malam, dua prajurit Persia berusaha melumpuhkan Haji Baba dengan tujuan untuk membawa Putri Paujia dari tempat tersebut. Sempat terjadi baku hantam antara Haji Baba dengan prajurit Persia. Namun akhirnya dengan kelihayannya, Haji Baba kembali berhasil membawa kabur Putri Paujia dari kejaran prajurit ayahnya. Namun pelarian keduanya akhirnya harus terhenti setelah pasukan Persia berhasil mengepung dan menangkap keduanya di lembah gurun Turkoman. Putri Paujia dan Haji Baba terlihat hanya bisa pasrah saat para prajurit ayahnya membawa paksa keduanya. Namun sebelum para prajurit itu menangkapnya, Putri Paujia sempat berjanji untuk membantu Haji Baba agar tidak dihukum mati oleh ayahnya. No,
Il principe Ahmed è in viaggio per incontrarlo. Io a mio padre, in suo favore. Non vedrai tuo padre per... Untuk sampai di negeri Persia, rombongan tersebut harus melewati celah batu di lembah Turkoman. Namun saat melintas di wilayah tersebut, para prajurit Persia tidak menyadari kalau gerak-gerik mereka sedang diintai oleh gerombolan perampok dari suku Turkoman. Uniknya, suku Turkoman itu hanya dihuni oleh para wanita cantik. Namun jangan salah, di balik kecantikan mereka, suku Turkoman ini terkenal bengis dan kejam. Mereka tak segan-segan untuk merampok dan membunuh para pendatang asing yang melintasi wilayah kekuasaannya. Gerombolan perampok suku Turkoman ini dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Putri Bana. Untuk menyergap rombongan pasukan Persia, para gerombolan wanita cantik ini sengaja menunggu pasukan Persia terjebak di antara celah bebatuan. Setelah tepat berada di tengah lembah, kelompok suku Turkoman langsung menyergapnya. Perang pun tak bisa dihindari. Namun karena pasukan Persia sedang lengah dan kalah jumlah, gerombolan perampok itu dengan mudah bisa mengalahkannya. Suku Turkoman kemudian menyandera dan membawa sisa pasukan Persia yang masih hidup, tak terkecuali dengan Haji Baba dan Putri Paujia yang ikut disandera oleh kelompok tersebut. Saat tiba di pemukiman suku Turkoman, ternyata bukan hanya rombongan Haji Baba saja yang ditawan. Suku Turkoman juga sudah merampok dan menawan Bos Usman dan para pedagang yang ikut dalam karapannya. La guardia del califfo e tu incontri la carovana. Setelah dibawa ke markasnya satu persatu, prajurit Persia dan rombongan pedagang yang ikut dalam karapan milik Bos Usman mulai dijarah harta bendanya. Bagi yang bersedia memberikan hartanya, mereka mendapat jaminan akan dibebaskan. Namun, bagi yang menolak memberikan hartanya, mereka akan digantung hidup-hidup dan dibiarkan mati kelaparan. Allora non fai per noi. Hingga akhirnya tibalah waktunya saat Putri Paujia dibawa ke hadapan pemimpin suku Turkoman. Saat diminta menyerahkan hartanya, Putri Paujia hanya mempunyai harta yaitu sebuah cincin batu jamrud yang terpasang di jari manisnya. Mengetahui kalau cincin batu jamrud yang sedang diincarnya akan diambil oleh pemimpin suku Turkoman, Haji Baba langsung maju ke depan. Dia berusaha mengalihkan pandangan pemimpin suku Turkoman. E tu che mi offri in cambio della vita? Haji Baba berusaha menarik perhatian Putri Bana agar ketua suku tersebut tidak mengincar batu jamrud milik Putri Paujia. Sebagai gantinya, Haji Baba menawarkan diri untuk menjadi tabib pribadinya. Dengan keahliannya itu, dia bisa mengobati tangan Putri Bana yang terluka saat berperang dengan pasukan Persia. Rupanya tawaran dari Haji Baba itu direspon baik oleh Putri Bana. Dia pun menyuruh Haji Baba untuk masuk ke tendanya. Forse sarà perché sono debole per le ferite. Setelah bekerja sebagai tabib pribadinya, ternyata Putri Bana bukan hanya mempekerjakan Haji Baba sebagai tabibnya saja, tapi dia juga memaksa Haji Baba untuk menjadi berondong simpanannya. Karena tak punya pilihan, Haji Baba terpaksa melayani nafsu bejat ketua suku Turkoman, yang setiap hari kerjaannya hanya ngadangkak hayang dicabak. Hingga di suatu hari, penyamaran Putri Paujia yang selama ini menyamar menjadi laki-laki akhirnya terbongkar. Setelah para pengawal Putri Bana mengetahui kalau Putri Paujia ternyata bukan seorang laki-laki, tapi sosok perempuan. Demi menyelamatkan nyawanya, Haji Baba pun terpaksa mengaku di depan ketua suku Turkoman kalau wanita di depannya adalah anak Raja Persia bernama Putri Paujia. Dia mendapat tugas untuk mengantarkannya ke Pangeran Nur Eldin. Fabria, sì. Io sono Fabria. Ma questo non ci prova che tu lo sia. Haji Baba berusaha meyakinkan ketua suku Turkoman kalau keberadaan Putri Paujia bukan ancaman bagi suku tersebut. Haji Baba pun meminta agar Putri Bana mau membebaskannya dengan jaminan dia akan memberikan cincin batu jamrud yang dipakai oleh Putri Paujia. Namun karena terlanjur kesal telah dibohongi oleh Haji Baba, Putri Bana memutuskan untuk menghukum mati putri raja tersebut dengan cara digantung hidup-hidup dan membiarkannya mati kelaparan. Mercy, please. Merasa hukuman tersebut akan menggagalkan rencananya, Haji Baba pun berencana untuk membebaskan Putri Paujia.
Di suatu malam, saat Putri Bana sedang tertidur, Haji Baba mulai mengendap-endap untuk membebaskan Putri Paujia. Saat dia berhasil melepaskan ikatan tali yang menggantung Putri Raja tersebut, Haji Baba diberitahu oleh Putri Paujia kalau cincin batu jamrud miliknya telah diambil oleh ketua suku Turkoman. Haji. Bene, torno subito. Oh no. Mendengar kabar tersebut, Haji Baba pun langsung balik kembali ke tenda ketua suku Turkoman. Dia harus mengambil kembali cincin batu jamrud yang akan menjadi hadiah buatnya. Namun niatnya itu urung dilakukan, karena khawatir Putri Bana terbangun dari tidurnya. Haji Baba pun memutuskan untuk mencuri beberapa perhiasan milik ketua suku tersebut untuk bekal perjalanan saat dia berhasil membebaskan Putri Paujia. Namun apesnya, usaha Haji Baba untuk membawa kabur Putri Paujia diketahui oleh prajurit suku Turkoman yang sedang berjaga. Usahanya itu akhirnya gagal setelah dipergoki langsung oleh ketua suku Turkoman. Karena aksi nekatnya tersebut, Putri Bana memutuskan untuk menghukum keduanya. Haji Baba dan Putri Paujia akhirnya hanya bisa pasrah saat keduanya diikat dan digantung hidup-hidup. Ci hanno preso gli schiavi. E le nostre donne? Ci hanno attaccato gli uomini di Nur-el-Din. Tak berselang lama, dari kejauhan terlihat mata-mata suku Turkoman sedang mendatangi pemimpinnya. Dia memberitahu Putri Bana kalau pasukan Pangeran Nur-el-Din telah menyerang kelompok mereka dan membawa seluruh tawanan. Sementara Putri Paujia terlihat sudah putus asa dengan nasib yang sedang dialaminya. Dia merasa hidupnya akan berakhir tragis di tiang gantungan. Sambil menangis, dia pun mengungkapkan semua keluh kesahnya di hadapan Haji Baba. Ada satu pelajaran yang membuatnya terlihat menyesal, yang selama ini selalu bertindak kasar dan kejam kepada para pelayannya. Dia juga sangat menyesal telah membuat hati ayahnya sedih atas kelakuannya. Dan penyesalannya itu semakin bertambah, karena telah membuat Haji Baba harus menanggung resiko hukuman mati hanya karena ingin mengantarnya. Sambil menangis, Putri Paujia mengungkapkan perasaannya, kalau dia berniat akan menolak dinikahi oleh Pangeran Nur-el-Din. Putri Paujia merasa selama ini telah mencintai laki-laki yang salah. Sang putri justru tersentuh dengan perjuangan Haji Baba, yang selama ini selalu menjaga dan membantunya. Dengan suara gemetar, dia mengungkapkan isi hatinya, kalau selama ini dia telah jatuh cinta kepada Haji Baba. Sementara di tempat lain, pasukan Pangeran Nur-el-Din berhasil mengalahkan kelompok suku Turkoman, pimpinan Putri Bana. Pangeran Mesed tersebut menyuruh prajuritnya untuk menahan Putri Bana dan kelompoknya. Namun sebelum dibawa oleh prajuritnya, Pangeran Nur-el-Din tak sengaja melihat cincin batu jamrud yang dipakai oleh Putri Bana. Dia pun langsung mengambilnya. Dove hai preso quest'anello? Pangeran Nur-el-Din kemudian bertanya, dari mana Putri Bana mendapatkan cincin tersebut? Karena tak mendapat jawaban, salah satu wanita yang menjadi tawanan suku Turkoman bernama Ayesa memberitahu Pangeran Nur-el-Din kalau cincin batu jamrud tersebut milik Putri Paujia kekasihnya, yang sekarang sedang dihukum gantung di wilayah pemukiman suku Turkoman. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Nur-el-Din langsung menugaskan prajuritnya untuk membebaskan Putri Paujia. Lode ad Allah, sono vivi, svelti. Setelah dibebaskan dari tiang gantungan, Putri Paujia akhirnya bertemu dengan Pangeran Nur-el-Din. Namun sebelum dia dibawa ke kota Mesed, dari kejauhan dua orang prajurit Pangeran Nur-el-Din berhasil menangkap mata-mata dari kerajaan Persia yang ditugaskan untuk menemukan keberadaan Putri Paujia. Mata-mata itu akhirnya dibunuh oleh Pangeran Nur-el-Din di hadapan Putri Raja Persia. Kejadian itu membuat Putri Paujia semakin yakin kalau pangeran penguasa Mesed tersebut bukan orang baik seperti yang selama ini dia bayangkan. Sebelum dibawa oleh Pangeran Nur-el-Din ke tendanya, Putri Paujia berusaha meminta bantuan Haji Baba agar dia tak dibawa oleh pangeran tersebut. Namun sikap Haji Baba membuat Putri Paujia terlihat kecewa karena pemuda itu justru meminta hadiah kepada Pangeran Nur-el-Din setelah berhasil membawa Putri Paujia ke hadapannya. Karena menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, sang putri menganggap Haji Baba tak ubahnya seekor singa yang sekarang telah berubah menjadi domba. Putri Paujia akhirnya hanya bisa pasrah
saat Pangeran Nur Eldin membawanya ke kota Mesed. Namun di tengah perjalanan, Pangeran Nur Eldin sedang menyusun rencana jahat. Dia menugaskan 2 prajuritnya untuk mengambil kembali hadiah batu jamrud yang telah diberikan kepada Haji Baba. Pangeran Nur Eldin sengaja tidak langsung membunuh pemuda tersebut, agar Putri Paujia tidak mencurigai rencananya. Singkat waktu, 2 prajurit suruhan Pangeran Nur Eldin akhirnya sampai di tempat pertama kali mereka meninggalkan Haji Baba sendirian. Namun keduanya sama sekali tidak menyadari kalau Haji Baba sudah mencium rencana jahat tersebut. Pemuda itu ternyata sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dikenakan oleh mata-mata Raja Persia yang telah tewas. Kedua prajurit itu akhirnya baru menyadari kalau laki-laki yang mereka serang ternyata bukan sosok Haji Baba. 2 prajurit itu akhirnya bisa dikalahkan oleh Haji Baba. Dia kemudian membawa mayat keduanya dan mengirimnya kembali ke perkemahan Pangeran Nur Eldin. Haji Baba sengaja mencukur rambut kedua mayat tersebut sebagai pesan kepada Putri Paujia kalau dia bukan seorang pengecut seperti yang dipikirkannya. Sementara di dalam tendanya, Putri Paujia sedang mengawasi gerak-gerik seorang perempuan. Dia bernama Eyasa, yang diketahui telah lama menyukai Pangeran Nur Eldin. Perempuan itu terlihat keluar dari dalam tendanya. Karena penasaran, Putri Paujia kemudian mengikutinya. Ternyata wanita itu masuk ke tenda Pangeran Nur Eldin. Dan benar saja, saat Putri Paujia memaksa masuk ke dalam tendanya, ternyata wanita itu adalah selingkuhan calon suaminya. Melihat kenyataan itu, Putri Paujia semakin yakin kalau tujuan Pangeran Nur Eldin ingin menikahinya hanyalah siasat untuk merebut kekuasaan ayahnya di negeri Persia. Odiato, non amato. Sementara di istananya, ayah Putri Paujia menugaskan prajuritnya untuk membawa Haji Baba ke hadapannya. Awalnya, Haji Baba menyangka kalau sang raja akan menghukumnya. Namun sang raja meyakinkan pemuda di depannya kalau tujuan istana memanggilnya ingin meminta bantuan tenaganya untuk membawa pulang putrinya. Sang raja ternyata sudah mendapat informasi dari mata-mata kerajaan tentang sepak terjang Haji Baba saat membantu dan menolong putrinya. Namun Haji Baba terlihat heran, kenapa Raja Persia hanya menugaskan dia seorang diri untuk membebaskan putrinya. Padahal dia hanya seorang tukang cukur, bukan prajurit yang terlatih untuk melawan seorang penguasa. Melihat sikap Haji Baba yang terlihat bingung, Raja Persia kemudian bertanya, apa benar Haji Baba tulus mencintai putrinya? Meskipun agak canggung untuk menjawabnya, Haji Baba akhirnya mengiyakan pertanyaan tersebut. Raja Persia kemudian meyakinkan pemuda di depannya kalau cintanya itu akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan Pangeran Nur Eldin. Dengan kekuatan cinta yang dimilikinya, Raja Persia meyakinkan Haji Baba kalau pemuda itu bisa menyelamatkan putrinya. Setelah sepakat untuk membantu Raja Persia, Haji Baba mulai menyusun rencana untuk membebaskan Putri Paujia. Dia akan meminta bantuan sahabatnya bernama Bos Usman untuk membawanya ikut bersama karapannya yang akan berdagang ke kota Mesed saat Pangeran Nur Eldin sedang merayakan pernikahannya dengan Putri Paujia. Dengan berpura-pura menjadi asisten Bos Osman, Haji Baba berencana untuk mendekati selingkuhan Pangeran Nur Eldin bernama Eyasa. Dia akan mengajak wanita tersebut untuk bekerja sama agar bisa membebaskan Putri Paujia. Awalnya wanita tersebut menolak membantunya karena jika ketahuan dia akan dibunuh oleh Pangeran Nur Eldin. Namun Haji Baba berusaha meyakinkannya kalau kerjasama itu saling menguntungkan buat keduanya. Jika dia berhasil membawa Putri Paujia, maka wanita itu tidak punya saingan untuk menjadi kekasih Pangeran Nur Eldin. Setelah dirayu terus, Eyasa akhirnya menyetujui rencana Haji Baba. Wanita itu akan membantu sahabatnya Usman, yang akan berpura-pura berjualan batu permata untuk menjual perhiasan buat calon pengantin. Haji Baba menugaskan Bos Usman agar bisa menahan Pangeran Nur Eldin selama mungkin di dalam tendanya. Sementara Eyasa nantinya bertugas membawa racikan minuman untuk dibagikan kepada para prajurit, agar para prajurit tersebut mabuk dan jatuh pingsan. Sementara di tendanya, Putri Paujia bertekad untuk kabur dari kota Mesed. Putri Paujia berencana untuk menemui Bos Usman yang sedang berjualan. Namun saat keduanya bertemu, Putri Paujia sama sekali tak menyadari kalau laki-laki yang berdiri di samping Bos Usman adalah Haji Baba. Putri Paujia kemudian meminta tolong
agar Bos Usman mau menerimanya bekerja di karapannya, dengan harapan dia bisa dibawa pergi dari tempat tersebut. Saat itu Putri Paujia tidak mengetahui kalau ayahnya telah menugaskan Haji Baba untuk menyelamatkannya. Agar bisa bertemu langsung dengan Haji Baba, Bos Usman pun menyuruh Putri Paujia masuk ke dalam tendanya. Saat Haji Baba menyentuh bahunya, Putri Paujia terlihat ketakutan. Namun saat pemuda itu membuka penutup wajahnya, sang putri terlihat bahagia. Kedua sejoli ini langsung melampiaskan rasa rindunya dengan berhubungan intim sepuasnya di atas kasur milik Bos Usman. Setelah berhasil mempertemukan Haji Baba dengan Putri Paujia, Bos Usman dan Ayesha langsung menjalankan tugasnya. Keduanya berpura-pura menjual batu permata untuk perhiasan calon pengantin. Bos Usman berusaha menahan Pangeran Nur Eldin agar tidak keluar dari dalam tendanya. Sementara Ayesha langsung menjalankan rencana yang kedua, yaitu mendatangi para prajurit yang sedang berjaga di luar tenda. Then praise be to the generous... Satu persatu para prajurit Pangeran Nur Eldin terlihat mabuk berat. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh kelompok suku Turkoman yang sebelumnya menjadi tawanan Pangeran Nur Eldin. Putri Bana dan para pengikutnya akhirnya bisa membebaskan diri. Kelompok perampok tersebut langsung melumpuhkan sisa prajurit Pangeran Nur Eldin yang berusaha untuk kembali menangkapnya. Sementara Pangeran Nur Eldin yang baru saja keluar dari dalam tendanya terlihat murka. Setelah diberitahu oleh para pelayannya kalau Putri Paujia telah dibawa kabur dari tendanya, Pangeran Nur Eldin langsung mengambil kudanya dan berusaha mengejarnya. Sementara kelompok suku Turkoman pimpinan Putri Bana akhirnya berhasil melumpuhkan sisa prajurit Pangeran Nur Eldin yang masih hidup. Setelah mengikuti jejaknya, Pangeran Nur Eldin akhirnya menemukan Haji Baba dan Putri Paujia yang tengah berlari di atas kudanya. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, Haji Baba pun memutuskan untuk melawan Pangeran Nur Eldin. Sempat terjadi duel pedang yang cukup sengit, namun akhirnya Haji Baba berhasil membunuhnya. Setelah penguasa Mesir itu tewas, Haji Baba pun langsung mengajak Putri Paujia untuk pergi dari tempat tersebut, karena dari kejauhan dia melihat sekelompok prajurit sedang mengejarnya. Namun usahanya terlambat, karena kelompok prajurit itu berhasil mengepungnya. Awalnya, Haji Baba menganggap kalau yang menyergapnya adalah prajurit Pangeran Nur Eldin. Namun setelah prajurit itu membuka cadarnya satu persatu, ternyata mereka adalah kelompok suku Turkoman yang telah berhasil mengalahkan pasukan Nur Eldin. Ketua mereka bernama Putri Bana akhirnya melepaskan Haji Baba yang akan membawa pulang Putri Paujia ke istananya. Karena telah berhasil menyelamatkan putrinya, Raja Persia akhirnya menikahkan Putri Paujia dengan Haji Baba. Meskipun lahir dari keluarga biasa dan hanya berprofesi sebagai tukang cukur, Raja Persia menganggap kalau Haji Baba adalah calon suami yang tepat buat putrinya. Pemuda itu bisa membuktikan dengan cintanya dia bisa mengalahkan musuh bangsa Persia. Cerita pun akhirnya selesai.